Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah UMKM ingin mempresentasikan dengan judul keberadaan koperasi dalam sistem pasar serta partisipasi anggota dalam koperasi. Selanjutnya, ini adalah anggota kelompok 5. Yang pertama adalah Ahmad Al-Mahdi, NPM 255, adalah Nanda E, NPM 263, Fajria Ramadhani, NPM 305, Karenza Citara, NPM 319, Zainita SP, NPM 203. Nah, masuk ke slide pembelajaran yang pertama, kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Nah, di sini kekuatan koperasi sendiri sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan. Koperasi akan bersaing perusahaan lain yang bukan koperasi. Koperasi harus mampu menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh koperasi. Koperasi merupakan organisasi yang dimiliki oleh para anggota sehingga dapat memanfaatkan kekuatannya yang berkaitan dengan yang pertama economies of scale atau adanya pembelian yang banyak, yang kedua bargaining position di pasar atau kekuatan dalam penawaran produk, yang ketiga kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian adanya internal market dan external market, risiko ditanggung bersama, yang terakhir pemanfaatan interlinked market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Selanjutnya, kelemahan koperasi yang berdasarkan prinsip. Yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan pemodalan dalam jangka panjang. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis. Yang ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Dan yang terakhir, prinsip bunga yang terbatas atas modal. Koperasi dalam rantai tata niaga. Pada dasarnya ada 3 pelaku dalam sistem pasar, yaitu yang pertama, pedagang, kedua produsen, dan yang ketiga konsumen. Berikut bagian dari ketiga pelaku dalam sistem pasar. Produsen adalah orang atau badan usaha yang memperhatikan produk tertentu, baik produk tersebut adalah hasil jual dari suatu rangkaian proses produksi maupun produksi setengah jadi yang memerlukan proses lanjutan untuk menghasilkan produk jual. Produsen bisa juga berfungsi sebagai konsumen karena ia menerima input dari pihak lain. Misalnya sebuah pabrik atau perusahaan yang memproduksi tekstil atau pabrik tekstil menerima input dari perusahaan atau pedagang benang tenun yang diperlukan sebagai bahan baku. Yang kedua, konsumen adalah orang atau badan yang dalam kegiatannya menerima input dari pihak-pihak lain guna pemakaian sendiri atau diproses lebih lanjut untuk kepentingan pihak lain. Yang ketiga, pedagang adalah orang atau badan yang menjadi mediator, perantara dari produsen dan konsumen, tetapi juga bisa berfungsi sebagai perantara dari sesama konsumen atau sesama produsen. Meskipun rangkaian kerja produsen bisa merangkap tugas-tugas pedagang, perlu diperhitungkan apakah dengan organisasi yang begitu luas ia akan mampu dan sanggup melaksanakannya, dibandingkan apabila untuk menyerahkan tugas-tugas pedagang itu kepada relasinya. Dengan demikian, dia bisa berkonsentrasi pada urusan produksi saja yang banyak ragamnya, yaitu untuk inovasi, diverifikasi produk, penekanan biaya-biaya, dan pengepakan, dan lain sebagainya. Alternatif pilihan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, produsen mempunyai 3 alternatif pilihan: menjual langsung ke konsumen, menjual langsung ke pedagang, menjual langsung ke koperasi. Yang kedua, konsumen mempunyai 3 alternatif pilihan: membeli dari produsen secara langsung, mengontrak dari pedagang, membeli dari koperasi. Yang ketiga, apabila produsen membutuhkan beberapa input, 4 alternatif pilihan: menyediakan input olehnya sendiri, membeli input dari produsen input, mengontrak dengan pedagang input, berdagang dengan sebuah koperasi. Selanjutnya, sasaran integrasi vertikal melalui koperasi.
R.A. Supriyono 1985. Integrasi vertikal merupakan salah satu strategi alternatif dalam masyarakat memperluas lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang hulu backward atau ke depan hilir forward. Sama dengan perusahaan umumnya, koperasi dapat mengadakan integrasi vertikal ke hulu atau ke hilir dengan membentuk koperasi primer, sekunder, atau tersier di sepanjang jalur tata niaga suatu produk. Tingkat efisiensi yang disebabkan integrasi vertikal terutama karena ada efek sinergis yang timbul oleh penggabungan beberapa unit usaha. Paling tidak penggabungan ini dapat mereduksi biaya transaksi. Berikut merupakan tabel Federasi Koperasi. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa federasi koperasi masing-masing tingkat koperasi dapat berdiri sendiri dengan badan hukum masing-masing. Pada tiap tingkatan, bila perlu dapat mendirikan pabrik-pabrik yang dioperasikannya sendiri untuk menopang kegiatan usaha anggotanya. Usaha koperasi pada tingkat yang sama atau kegiatan koperasi di tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu partisipasi anggota dalam koperasi. Anggota merupakan salah satu pihak yang menentukan keberhasilan sebuah koperasi, karena berapapun besarnya biaya pembinaan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan membuat sebuah koperasi berkembang tanpa adanya partisipasi aktif dari para anggotanya. Kedudukan anggota dalam koperasi sangat penting karena anggota sebagai pemilik atau owners dan juga merupakan pelanggan atau users bagi koperasi yang menentukan maju dan mundurnya koperasi. Selanjutnya yaitu pengertian partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diyakini banyak pihak telah menjadi kata kunci dalam pengembangan pembangunan di era otonomi daerah sekarang ini. Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat ternyata telah gagal menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi merupakan jembatan penghubung antara pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan dengan masyarakat yang memiliki hak sipil, politik, dan sosial ekonomi masyarakat. Jadi, pada koperasi, pengertian partisipasi adalah peran serta anggota terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang selanjutnya yaitu beberapa bentuk dan jenis partisipasi. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota, yaitu kehadiran, keaktifan, dan penyampaian atau mengemukakan pendapat atau saran atau ide atau gagasan atau kritik bagi koperasi. Partisipasi dalam kontribusi modal dalam berbagai jenis simpanan, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela atau mana suka, jumlah dan frekuensi menyimpan simpanan, serta penyertaan modal. Yang ketiga yaitu partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan. Dalam berbagai jenis unit usaha, jumlah dan frekuensi pemanfaatan layanan dari setiap unit usaha koperasi, besaran transaksi berdasarkan waktu dan unit usaha yang dimanfaatkan, besaran pembelian atau penjualan barang maupun jasa yang dimanfaatkan, cara pembayaran atau cara pengambilan, bentuk transaksi, dan waktu layanan. Yang keempat yaitu partisipasi dalam pengawasan koperasi. Dalam penyampaian kritik, tata cara penyampaian kritik, ikut serta melakukan pengawasan jalannya organisasi dan usaha koperasi. Dimensi-dimensi partisipasi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dimensi partisipasi dipandang dari sifatnya. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama partisipasi yang dipaksa atau force, yang kedua partisipasi sukarela atau voluntary. Selanjutnya yaitu dimensi partisipasi dipandang dari bentuknya, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama partisipasi bersifat formal, yang kedua yaitu partisipasi bersifat informal. Lalu dimensi partisipasi dipandang dari pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu partisipasi secara langsung, yang kedua partisipasi secara tidak langsung. Dan yang terakhir, D, dimensi partisipasi dipandang dari segi kepentingan dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama partisipasi contributis atau contributive participation, yang kedua partisipasi intensif atau intensive participation.
Cara untuk meningkatkan partisipasi anggota pada koperasi. Yang pertama, menjelaskan tentang maksud, tujuan, perencanaan, dan keputusan yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu meminta tanggapan dan saran serta perencanaan dan keputusan yang akan dikeluarkan. Yang ketiga yaitu meminta informasi tentang segala sesuatu dari semua komponen dalam usaha, membentuk keputusan dan mengambil keputusan. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua komponen atau unsur yang ada. Yang terakhir meningkatkan pendelegasian wewenang. Rangsangan partisipasi. Menurut Hanel 1989, insentif dan kontribusi anggota perseorangan terhadap koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pelayanan yang efisien. Yang kedua, kontribusi keuangan anggota. Yang ketiga, partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Biaya partisipasi. Biaya partisipasi adalah biaya yang timbul sebagai dampak keikutsertaan anggota dalam pengelolaan koperasi. Biaya ini bukan hanya biaya penyelenggaraan rapat dan perjalanan dalam rangka partisipasi, tetapi juga biaya oportunitas karena ada partisipasi. Biaya oportunitas adalah kesempatan melaksanakan proses produksi yang hilang karena adanya proses partisipasi. Partisipasi yang paling berhasil adalah yang efisien, atau perhitungan selisih antara besar biaya partisipasi dengan manfaat yang ditimbulkan oleh partisipasi tersebut, dan efektif, atau tujuan yang hendak dicapai oleh partisipasi dapat dilaksanakan dengan baik. Efektivitas dan efisiensi koperasi pada dasarnya sangat ditentukan oleh ukuran koperasi, struktur keanggotaan, dan fungsi koperasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.